Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Selamat pagi pemirsa, selamat datang di podcast PPTK Gambung, yaitu di PPTK itu Pusat Penelitian Teh dan Kina. Gambung itu di Bandung lah, Kabupaten Bandung. Ya. Pada kesempatan kali ini kita bincang-bincang, ngobrol dengan Pak Eko Pranoto, jadi salah satu peneliti di PPTK Gambung. Jadi selamat pagi Pak Eko. selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Jadi ini jarak jauh pemirsa. Jadi satu di Gambung, satu di Simalungun, Sumatera Utara. Ya. Karena sama-sama tehnya juga di sana gitu. Pemirsa yang akan kita bicarakan yang sangat penting di bidang pertanian ya. Karena sekarang ini dalam budidaya tanaman apa saja, pupuk menjadi salah satu input produksi. Nah, tetapi masalahnya, ini ada masalahnya. Sekarang harganya melambung tinggi dan bahkan tidak ada. Nah, itu sudah langka, tidak ada. Nah, ini kan harus cari solusi. Ini sudah dari beberapa tahun yang lalu kita seminar-seminar itu ya mencari solusinya bagaimana. Nah, ini kan barangnya nggak ada gitu. Nah, oleh karena itu kita mendatangkan ini ahli tanah ini dari Pak Eko Pranoto. Gimana Pak ini mengenai ini dulu lah pembukaan kelangkaan pupuk ini loh kan mengganggu apa di tempat kita teh kan juga mengganggu kurang pupuk juga gitu. Gimana Pak Eko? Benar-benar Pak, iya. Sama halnya kayak manusia Pak. Ya. Yang namanya makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi Pak. Kita bicara makanan. Pupuk itu ya seperti makanan pada tanah. Apalagi yang kita budidayakan, di mana kita memiliki target produksi dan mutu tertentu. Nah, perihal kelangkaan pupuk, perihal termasuk harga pupuk yang tinggi, mungkin kata kuncinya sederhana kalau menurut saya. Kita sangat tergantung dengan orang lain. Ini secara global, Pak. Padahal di Indonesia sendiri sumber daya alamnya itu sangat melimpah. Mungkin itu, Pak, sebagai prolognya. Iya. Itu tergantung sama ini juga ya perang Ukraina Rusia juga itu ya. Iya, Pak. Itu dia tadi tergantung dengan banyak hal lah kan begitu, Ya. Pak. Karena energi juga dari sana juga ada ya kan. Benar. Ya. Jadi ngomong-ngomong ini kan Pak Eko kan bikin pupuk oleh karena itu ya kan. Nah, Pak, Itu insya gimana Allah. ceritanya? Cerita bikin Nah, pupuk itu gimana Pak Eko? Ya. ya, jadi sebetulnya ini dilatar belakangi keprihatinan Eko pribadi dan PPTK teman-teman. Di teh ini Pak, sebetulnya Ya. sudah merasakan hal itu terkait dengan khususnya biaya untuk input faktor termasuk pemupukan sekitar 5 sampai 7 tahun yang lalu Pak. Oh, ya. Kegiatan penelitian ini sudah Eko mulai sejak Eko kuliah lagi Pak, Hmm. alhamdulillah di Unpad. Hmm. Jadi Eko berpikir sederhananya gini Pak, Ya. Allah itu kan maha segalanya. Tuhan itu maha segalanya. Tidak mungkin tidak menciptakan keseimbangan. Maka sama halnya dengan rhizobium pada tanaman kacang-kacangan. Maka ada juga lah mikroba, alhamdulillah ketika penelitian kami itu di Unpad, yang bersimbiosis pada tanaman teh sebagai fiksasi nitrogen. Hmm. Selain itu ternyata punya potensi lain, Hmm. yaitu menghasilkan fitohormon dan juga ada potensi karena dia memiliki kitinase Hmm. untuk mengendalikan blister blight. Nah, seiring waktu ketemulah dengan teman-teman Pak dari ya biasa Pak sesama peneliti Oh, ya. rekayasa menemukan ternyata bahan mineral juga bisa dikombinasikan dengan mikroba ini. Oh, Muncul istilah pupuk kombinasi bio organo mineral. Kira-kira gitu Pak. oh, Singkat. namanya bagus ya. Bio organo mineral. Kan jadi kan bionya itu ya pupuk hayati, mikroorganisme, organonya ya organik ya. Terus Betul. mineralnya di ujungnya jadi
super lengkap lah itu. Iya. Alhamdulillah. Jadi namanya apa, nama apanya, kira-kira dagangnya gitulah mereknya? Nah, kalau untuk merek Pak ini bisa macam-macam. Tapi yang pasti begini Pak, Eko ingin mengatakan sesuatu. Dalam pemupukan Pak, Hmm, sebetulnya kalau kita terlalu fanatik terhadap, terkadang kan kita fanatik Pak, kecuali ini bicara pertanian organik ya Pak, ini kita bicara umum. Oh, aku tidak suka pupuk anorganik 100%. Aku tidak suka pupuk mikroba atau bio 100%. Sebetulnya itu kurang pas. iya, Kenapa ada kombinasi ketiga itu iya, Pak? iya. Bio organomineral, Eko ibaratkan begini Pak. Mineral itu adalah seperti bahan baku kita Pak. Iya. Sayuran, ikan-ikan segala macam. Kalaupun kita berikan sama ya kita sendirilah, itu kan mungkin kita makan seperti itu Pak. Eh, Sushi aja itu harus diolah. Nah, iya, mikroba itulah yang pengolahnya Pak. iya. Kira-kira gitu. Namanya tadi biom ya jadinya ya singkatnya. Betul Pak, disingkat bio. Nah, kalau bio apa ya panjangnya bioorganomineral. Wah, kan lengkap itu tadi. Iya. Pak Betul ini Pak. ngomong-ngomong ya sekilas saja lah. Iya. Berarti apanya apa ya? Bioorganiknya itu maksudnya mikroorganismenya. Nah, tadi Pak, alhamdulillah ini mikrobanya adalah mikroba bakteri endofitik yang bisa bersimbiosis dengan tanaman teh. Karena unsur utama yang dibutuhkan tanaman teh itu nitrogen, Pak. Jadi Ya. alhamdulillah itu poin penting satu. Yang kedua, Eko lengkapi juga ini dengan bakteri pelarut kalium di Hmm. samping pelarut fosfat. Kan masih sangat sulit saat ini Pak untuk melarutkan kalium bakterinya itu. Bahkan beberapa produk kita dikejar-kejar istilahnya gitu Pak, karena kita Ya. memiliki mikroba tersebut. Ya. Digabunglah dengan sumber-sumber mineral yang mengandung unsur hara, P, K, Mg, dan seterusnya. Gitu Pak kira-kira. Ah, Pak Eko ini rahasia kali, maksudnya oh, asotobakter atau apa kan Iya, gitu. Ya, iya, betul Pak. nah, kulihat Jadi panjang ada kali itu apanya, bakteri iya, apanya kan panjang. betul, betul. Oh, Iya, pokoknya bakteri kan endofitik tadi Pak ya, ada, terus ya, ada juga Pseudomonas kalau yang nah, ada yang jenisnya seperti seperti itu gitu Pak. Ada iya, iya. Bacillus juga. Jadi alhamdulillah ini kita kata kuncinya begini Pak. Sama halnya kita dengan manusia, sinergisme itu ya sesuai juga dengan ini kita Pak. Hmm, Akhlak budaya kita kan iya, harus ada sinergisme. iya, Itu yang kata kunci dari pupuk mikroba ini Pak. iya. Pokoknya yang di tempat Pak Eko ini kan mikroorganismenya saya lihat banyak itu ya. Karena Betul. untuk apa ya, pelarut fosfat, pelarut kalium, Kalium, penambah iya, N, nitrogen, jadi betul. lengkap. Nah, kemudian kan ditambah mineralnya tentunya, selain organo tadi ya. Pak Eko Benar, ini apa ya, sebelum itu kan kita mengulik dulu produknya, kira-kira kan gitu. Pak boleh, Eko boleh. itu kandungan NPK-nya berapa? Ya, alhamdulillah kemarin hasil ujinya Pak, Ya. itu ya N-nya itu bisa di angka 3 sampai 4%. Terus Oh, P-nya ada juga di angka sekitar 6%, kaliumnya juga ada di angka sekitaran itu Pak. Di iya. angka 6% seperti itu. Iya, nggak apa-apa yang penting ya apa Iya, ini yang penting ada gitu loh Pak Eko ya kan. Ah, ada produk Pak, ada, yang ada. penting. Karena kita kalau mengharapkan kalau kita cerita di kelapa sawit yang 13, 6, 27 apa itu kan ya membutuhkan Iya, energi lagi kan gitu. Yang penting betul. nih ya ada lah kan sesuai kegunaannya. Iya, iya, Ya. iya. Pak Eko ini tadi kan Pak Eko kan peneliti teh dan kina ya kan. Jadi kalau Betul, betul. pasti udah dicoba di tanaman teh kan pasti oke lah untuk tanaman teh. Benar, Jadi benar, Pak. ya, ya. Muncul Pak Eko. Halo, Pak. Iya. Iya. Ah, muncul. Ya. Tadi muncul gambarnya Pak Eko yang waktu masih muda. Sekarang masih muda kok, Pak. Cuman Ya. bertambah sedikit. Nah, nah, nah. Gimana, gimana, Itu Pak? tadi gini. Tadi kalau untuk tanaman teh uji efikasinya saya Benar. yakin pasti sudah. Kan sekarang kebutuhan pupuk tidak hanya untuk apa ya sektoral begitu. Jadi Iya, udah Bapak uji di tempat komoditas lain gimana hasilnya gitu Pak Eko? iya. Menyambung tadi, Pak, dari kandungan unsur hara yang dimiliki pupuk biom ini. Iya. Nah,
kita memiliki formula-formula berbeda pada masing-masing komoditas. Oh Selain gitu. tanaman teh, iya Pak. Jadi Oh, kita, nah itu tadi, kata kunci yang kedua itu adalah kita bermain dengan komposisi kebutuhan masing-masing unsur hara dari tanaman. ya. Misalnya jagung. Hmm, Jagung itu kita akan memberikan fungsi yang N itu relatif lebih rendah hmm. daripada fungsi unsur hara P dan K. Nah, Oh, jadi kita formulasi di situ, Pak. Jadi oh selain ya. dari teh, ini juga sudah diuji coba pada tanaman padi, jagung, seperti itu, Pak. Dengan formulasi yang berbeda. Oh ya. Sesuai kebutuhan tanaman masing-masing. Sesuai kebutuhan tanaman Nah, masing-masing. iya. Jadi kalau Gitu. untuk kelapa sawit udah Pak Eko. Nah, ini sebetulnya peluang. Hmm, Secara logika sederhana, Pak. hmm. Sebetulnya tanaman kelapa sawit itu membutuhkan juga yang namanya unsur hara. Nah, saat ini kita sedang mengajak teman-teman, mungkin pemirsa ya Pak istilahnya, Ya, pemirsa. Bapak Ibu sekalian, Ya. yang ingin melakukan kerjasama Pak, untuk Oh, ya. melakukan pengujian ini secara resmi Hmm, di komoditas apapun, termasuk kelapa sawit. Karena kopi, kakao sudah kita buat, hmm. padi, jagung sudah kita buat, teh, dan tidak ditutup kemungkinan komoditas lain. Itu Iya. Pak. Pokoknya bisa kita hubungi. Saya juga bisa kan Pak Eko. Oh, jelas dong, Pak. Wah, karena banyak netizen sudah megang nomor handphone saya, gitu. Siap, 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 Nah, Pak. jadi kita pakai di Maju. tanaman yang lain, nah, kelapa sawit, nah, apalagi kelapa sawit, Pak. Nah, itu nanti pemirsa bisa nyoba dulu, tapi nyoba yang ganti biaya produksi dulu lah, ya kan? Siap, siap, Kan, siap, Pak. kan gitu. Sebagai Jadi, rahasia sedikit, Pak. Pada ya, tanaman komoditas yang memiliki pH netral seperti ya. kelapa sawit, Ah. sebetulnya dengan penggunaan pupuk ini tidak memerlukan dolomit lagi. Oh, ya karena Nah, itu dia mineralnya tadi, rahasianya, Pak. ya. Itu dia rahasianya. Ya rahasianya. Ya Jadi untuk sangat tanam, efisiensi Pak untuk biaya pemupukan, apalagi sekarang kan fosfor, kalium kalau kita masih bergantung pada ya dari pihak luar lah tadi seperti KCL atau SP36 TSP, mungkin kita sangat kewalahan. nah Gitu ya, Pak. iya itu kan cocok untuk tanaman cabai. Saya karena bidang saya hama penyakit kan Pak. Siap Kalau Pak. nanam cabai itu tidak terkena patek, itu juga dikasih dolomit, artinya dikasih ini juga semakin bagus juga kan gitu. Siap. Siap Banyak Pak. banyak yang dikembangkan gitu. Siap. Jadi eh, sebentar Pak Eko biar saya apa ya nih munculkan. Jadi nampaknya sudah jelas sekali ya Pak Eko dari proses produksi pupuknya apa kita ulik isinya apa ya. Betul, betul Pak. Kemudian sudah diefikasi untuk tanaman apa saja sudah ya kan. Tinggal apa lagi ya gitu. Tinggal kita apa ya diuji oke ya tinggal pesan di bawah ini. Kira-kira Siap Pak. gitu. Insya Allah berkah. Ya jadi itu bagi yang agak kesulitan apa tapi ya harus kita lebih untuk lebih percaya yakin itu biasanya coba dulu kan biasanya kan gitu. Iya Pak, mulanya memang begitu. Jadi bukan kita menjamin, kita kan salah Pak kalau menjamin keberhasilan. Iya Tapi ini betul. cerita pengalaman boleh sedikit Pak. Ya boleh boleh. Iya Pak, di tanaman rakyat teh Hmm, khususnya Pak, iya. perkebunan teh rakyat itu udah sangat kita pahami lah. Hmm, Biaya itu sangat-sangat terbatas. Jadi pada suatu perkebunan di daerah Ciwidey yang sudah hmm, kita lakukan, mereka sudah sangat pesimis lah untuk membudidayakan. Saya hmm. bilang kita nggak boleh, kita harus tetap optimis. Inilah kita pakai, coba kita tes. Alhamdulillah Pak, hasilnya ya silahkan nanti kita bisa tanya ke yang bersangkutan Pak. Iya Tapi mereka sangat tertarik dan bahkan ingin memesan Pak untuk iya berikut. iya Pak nanti di podcast yang lain waktu kita undang Siap, kita ajak ngobrol-ngobrol gitu. siap Kita Pak. kan nggak hanya sekali ini nanti kita ngobrolkan yang perspektif yang lain gitu kira-kira. Siap, siap. Oke Pak Eko, terima kasih. Ini Terima udah kasih jam banyak ini Pak. mudah-mudahan berguna bagi Amin. stakeholder pertanian, Insya terutama Allah. perkebunan, tanaman pangan, sayuran dan sebagainya dalam rangka menyelesaikan permasalahan
pupuk. Nah, Amin. ya. Terima kasih Pak Eko, sehat Terima selalu. kasih banyak, sehat Ya, sukses selalu ya. Pak, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi